Jemaat Tuhan yang saya kasihi, seringkali kita merasakan kalah sebelum bertanding. Kenapa saudara? Ini adalah disebabkan diri kita dikuasai oleh mental kekalahan. Nah, sehingga kita tidak dapat lagi fokus, memberi diri kita fokus untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi sebarang ujian, pencobaan dan tantangan hidup saudara. Nah, sayang sekali saudara, jika kita sendiri membatasi kemampuan kita dalam banyak hal. Saudara tahukah bahwa ada rahasia, ada harta, kekuatan yang tersembunyi dalam diri kita masing-masing yang kita tidak ketahui. Ramai kita selalu mengeluh, mengalah dengan keadaan situasi yang kita sekarang ini, saudara. Kenapa saudara? Sebentar lagi kita akan mempelajari, saya akan mengupas satu persatu melalui firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini, yang terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 hingga 27 yang berbunyi, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehinya. Saya sengaja meletakkan piala ini di hadapan mimbar ini bersama-sama dengan saya. Ya, ini piala gabungan Komsel, saya pinjam sekejap. Ya. Nah, piala ini menunjukkan tentang kemenangan. Piala ini adalah bukti untuk meraih kemenangan. Semuanya kita mau menang dalam hidup ini. Amin. Nah, saudara, dalam setiap pertandingan ataupun olahraga, sukan, selalu ada hadiah yang disediakan bagi seorang pemenang. Dan setiap peserta yang bertanding akan berusaha semaksimal yang mereka mampu dengan tujuan untuk meraih kemenangan. Jadi saudara, jika dunia ini diumpamakan gelanggang pertandingan, maka tiada siapapun di antara kita yang terkecuali. Nah, kita harus memberikan diri kita sepenuhnya untuk terlibat dalam pertandingan ini. Nah, poin yang pertama yang menjadi doa bagi kita pada hari ini adalah mengikut Yesus sepenuh hati. Mengapa saya katakan begini? Sebentar tadi saya mengungsikan tentang pertandingan dalam sebuah olahraga ataupun sebuah sukan. Jika kumpulan ataupun individu tersebut tidak dengan sepenuh hati untuk menyertai sebuah pertandingan, maka mereka akan berdepan dengan kekalahan. Tetapi jika kita menyerahkan diri kita sepenuh hati, sepenuh tenaga kita, maka engkau akan mencapai kejayaan. Amin. Apa yang Tuhan mau bukan hanya sekedar mau mengikuti Yesus, tetapi Tuhan berbicara kepada kita, ikutlah aku dengan sepenuh hatimu. Ini adalah message, ini adalah satu perkataan yang menjadi kekuatan kita pada hari ini, menjadi doa kita pada hari ini. Mengikut Yesus sepenuh hati. Katakan bersama-sama, mengikut Yesus sepenuh hati. Pegang hatimu. 1, 2, 3. Mengikut Yesus sepenuh hati. Ya, amin, haleluya. Jadi jangan setengah-setengah hati, sepenuh hati, amin. Biar kamu berjalan di dalam onak yang berduri, tetap mengikut Yesus, amin. Biarpun badai ataupun tentangan dalam hidup yang cuba mengganggu, yang cuba menguji kita, tetap setia mengikut Yesus sepenuh hati, amin saudara. Saya percaya Anda di rumah pada saat ini mungkin terfikir-fikir, wow, kehidupan pada saat ini susah, bisnis saya goyang, bisnis saya goncang. Ingat, Tuhan melihat, Tuhan juga merasakan apa yang Anda rasa pada saat ini. Mau jadi seorang pemenang, ikut Yesus sepenuh hati, amin, haleluya. Dan yang seterusnya, yang kedua, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi
kita memperolehi suatu mahkota yang apa? Yang abadi. Hal yang kedua, apa yang firman Tuhan mau bicara pada pagi ini? Yaitu menguasai diri. Ramai kita orang-orang yang percaya pada saat ini, percaya Tuhan, menjadi pengikut Kristus, mengikuti pemuridan, macam-macam pemuridan. Belajar, dilatih. Tetapi yang paling menyedihkan, sudah mengikuti pemuridan, pernah melayani Tuhan, tetapi akhirnya meninggalkan imannya. Sebab dia salah untuk menguasai diri dia. Dia menguasai dirinya mengikut kehendak dan keinginannya sendiri. Tetapi apa yang kita mau belajar di sini adalah di dalam perkara doa kita sebagai pemenang yang kedua adalah hanya Tuhan yang ku andalkan. Katakan bersama, hanya Tuhan yang ku andalkan. Ketika Anda coba menguasai diri Anda dalam sesuatu bidang, sesuatu pekerjaan, ataupun dalam sesuatu hal yang Anda lakukan, pastikan hanya Tuhan yang Anda andalkan. Segala keputusan yang Anda buat dalam kehidupan Anda, salah satu tempat yang sesuai, yang tepat untuk Anda rujuk adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Katakan, hanya Tuhan yang aku andalkan. Maka Tuhan akan membawa engkau ke arah jalan yang menuju berkemenangan. Ada amin, saudara. Yang ketiga, dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan peninju yang sembarangan. Nah, yang pertama tadi kita belajar tentang mengikuti Yesus sepenuh hati, berbicara tentang hati. Yang kedua tentang penguasaan diri, saudara. Untuk menjadi seorang pemenang dalam kehidupan ini, kita harus menguasai diri dengan satu cara, hanya andalkan Tuhan sebagai juru latih yang melatih kehidupan kita. Amin. Apa yang harus kita pikirkan, letakkan dalam jiwa, pikiran kita, dan tujuan hidup kita pada saat ini adalah Kristus adalah tujuan kita. Hanya Yesus tujuan hidupku. Katakan bersama-sama. Hanya Yesus tujuan hidupku. Ramai orang yang berusaha kerja siang, hari, pagi, petang, tidak tahu bila waktu rehatnya. Bersungguh-sungguh dengan satu tujuan, dia mau berjaya, ya, dia mau menang. Yes, itu bagus. Itu memang bagus. Tetapi akhirnya dia mendapat kepenatan yang berlebihan, darah tinggi, sakit, kan? Macam-macam yang dialami dia. Akhirnya menyusahkan diri dia sendiri. Berbeza dengan orang yang mengikuti Yesus, yang menjadikan Yesus sebagai tujuan hidup dia. Berusaha siang, pagi, siang dan malam. Tetapi setiap pagi dia diperbarui oleh kekuatan yang baru. Disebabkan ia meletakkan diri dia, hanya Yesus tujuan hidupku. Dimanapun Anda berada, apapun tekanan dalam pekerjaan Anda saat ini, melihat keadaan negara kita sekarang, dunia, bukan negara kita saja, saudara, dunia pada saat ini. Tetapi jika engkau meletakkan di hadapanmu hanya Yesus dan hidupku, maka Tuhan akan memenuhi, menambah segala kekuatan yang engkau ada, semangat untuk engkau meneruskan sehingga engkau mencapai kejayaan. Ada amin, saudara. Nah, yang terakhir daripada saya, 1 Korintus 9 ayat 27. Saya cukup bersemangat dengan yang ini. Berlatih untuk menang. Ini yang saya dapat daripada firman ini. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman ini. Tetapi aku, apa katanya? Melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, berlatih untuk menang. Saya pernah mendengar beberapa sahabat datang berjumpa dengan saya. Mereka berkata, bro, saya sudah ikut pemuridan apa semua. Saya rindu untuk keluarga saya berubah, mengalami perubahan hidup. Lalu saya katakan, kau injili mereka. Kau ada kesaksian? Ya, kata dia. Bersaksi dalam keluargamu. Sebab sebelum dia mengikuti pemuridan ini, sebelum dia dilahir semula, dilahir baru, ya, hidup dia memang hancur, penuh hidup dalam kegelapan, ya. Jadi
Apabila saya mengatakan, pergi beritakan Injil pada mereka, bersaksi bagi mereka, keluargamu. Saudara tahu apa yang diresponi oleh sahabat kita? Dia katakan, saya sudah bercerita tentang kebenaran. Saya sudah bersaksi. Malah saya diolok-olok, diejek-ejek, dia kata. Bro, macam mana mau buat? Saya sudah putus asa, katanya. Jika Anda berhenti untuk melatih diri Anda dari apa yang Anda pelajari selama ini, tidak akan memberi kekuatan kepada Anda untuk berdepan dengan jawaban-jawaban yang Anda perlukan dalam hidup Anda. Maka dengan itu saudara, berlatihlah terus-menerus. Jangan hanya datang untuk pemuridan yang dianjurkan oleh gereja saja. Habis pemuridan, habislah sudah. Ya. Lepas itu mau memberitakan Injil kepada orang, Anda ditolak. Mengapa? Di mana? Apakah kuncinya, saudara? Maka di sini saya mau ingatkan kepada kita semua. Di poin yang keempat, doa kita hari ini yang keempat adalah berlatih untuk menang. Maka saudara, hari-hari belajar, hari-hari berlatih. Setuju? Ya. Bukan hanya hari Minggu untuk kita berlatih, setiap hari. Maka hari ini saudara, teruskan melatih, berlatih, melatih diri kita agar kita menang dalam pertandingan iman ini. Amin. Saudara, ada 4 doa pemenang kehidupan. Yang pertama tadi adalah mengikut Yesus sepenuh hati. Letak tanganmu di dada, katakan mengikut Yesus sepenuh hati. Yang kedua, hanya Tuhan aku andalkan. Angkat tanganmu dan katakan, hanya Tuhan aku andalkan. Yang ketiga, hanya Yesus tujuan hidupku. Tuhan kita hanya satu. Hanya Yesus tujuan hidupku. Dan yang terakhir, berlatih untuk menang. Maka bangkit saudara. Dan berlatih setiap hari. Jadikan dunia ini, jadikan kehidupan kita, pekerjaan kita satu track yang mana kita sendiri terlibat dalam sebuah pertandingan yang mana kita akan mencapai kejayaan. Amin saudara. Bertandinglah dan bawalah piala kemenangan itu bagi hormat dan kemuliaan Tuhan, bukan hanya juru selamat tetapi juru yang melatih kehidupan kita. Amin saudara. Mari saya menjemput, saya mau mengajak kita di rumah, dimanapun Anda berada. Jangan malu, jangan segan. Kalaupun Anda di kedai pada saat ini tengah melihat, mengikuti ibadah live streaming ini, bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Letak kedua tangan di dadamu saat ini dan tundukkan kepalamu. Merasakan kuasa Tuhan itu sedang mengalir pada saat ini. Di rumahmu, di keluargamu. Ya, ajak semua keluargamu saat ini. Saya mau mendoakan Anda pada saat ini. Letak kedua tangan di dadamu saat ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu kami sering tidak mempersiapkan diri memasuki pertandingan kehidupan ini Tuhan Yesus. Kami mengandalkan kemampuan dan mengabaikan untuk menyerahkan diri kami Tuhan. Dilatih dan dibentuk oleh Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, supaya dapat memenangkan kehidupan ini dan membawa piala kemenangan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin Anda pada saat ini merasa letih, sudah berjuang, sudah berusaha, tetapi Anda merasakan seperti Anda tidak berkemampuan. Pada hari ini saya berdoa, saya meletakkan tangan saya dengan kuasa Tuhan mengalir terus kepada Anda pada saat ini. Berbicaralah pada Tuhan pada saat ini. Sebut namanya berulang-ulang. Minta kepadanya kekuatan. Minta kepadanya hikmat.
agar engkau dapat memikul, agar engkau dapat terus melangkah, terus berlari, mencapai tujuan hidupmu. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih hari ini atas berkat kasih setiamu yang menjaga kami, yang memenuhi setiap kekurangan kelemahan kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Allah yang agung. Kami puja, kami sembah. Dan Tuhan hari ini kami mau istiharkan kemenangan terjadi di sini. Kami mau istiharkan di rumah kami, kemenangan terjadi di sini. Kami mau istiharkan kemenangan terjadi dalam keluarga kami. Kami istiharkan kemenangan terjadi di tempat pekerjaan kami. Karena Engkau, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menguasai dunia, menguasai hati, pikiran kami, sehingga kami mencapai kemenangan yang besar yang akan kami bawa ke surga suatu hari nanti. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.